Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimah, jemaah subuh dan jemaah ta'lim ba'da subuh, rahimakumullah. Semoga kita semua diridhoi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur dan sangat-sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita masih Allah berikan ridhonya, Allah berikan rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya kepada kita semua. Kita bersyukur hari ini bisa hadir di majelis ini. Panjenengan bisa sholat subuh berjamaah, saya nggak bisa berjamaah pagi ini. Mau berangkat ada urusan ke belakang Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya. Ketimbang nanti udah nyampe di sini nanti malah pamit gitu. Jadi menyelesaikan urusan ke belakang dulu Bapak Ibu ya, tapi tenang, ini sudah aman ya. Sudah selesai semua urusannya. Itulah kehendak Allah. Semoga ini tidak menjadi semacam keputusasaan kita. Jadi kita tetap terus mohon kepada Allah, semoga semua urusan-urusan kita Allah berikan kemudahan. Dan semoga kajian kita di pagi hari ini juga mendapatkan ridho, mendapatkan barokah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema hari ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita menjadikan taubat ya, taubat itu sebagai jalan menuju kesempurnaan kita di dalam ibadah ya. Jadi taubat menjadi jalan untuk menuju kesempurnaan ibadah. Bab taubat ini di dalam kitab Minhajul Abidin itu dibuat di bab 2 ya, bab 2 ketika Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan kita dalam menjalani ibadah itu agar kita mendapatkan kesempurnaan di dalam ibadah. Jadi ada tahapan-tahapannya yang harus kita lewati untuk bisa mencapai puncak ya, kesempurnaan ibadah itu. Nah, taubat ini menjadi tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama itu adalah ilmu. Ya. Tahapan yang pertama tidak menjalani ibadah itu adalah tahapan ilmu. Di mana dalam tahapan ilmu itu ada 3 ilmu yang harus kita miliki untuk menjalani sebuah ibadah. Ilmu yang pertama itu katanya adalah ilmu tentang ketuhanan, yang dalam bahasa agama disebut dengan akidah ya, tauhid, keimanan. Jadi kita harus paham siapa Tuhan kita. Jadi nggak mungkin seseorang itu beribadah kalau dia tidak yakin kalau ada Tuhan dalam kehidupan ini.
Maka orang yang tidak mengakui adanya Tuhan pasti tidak akan ibadah. Ya. Jadi beribadah itu disebabkan adanya akidah, adanya keimanan, adanya keyakinan tentang adanya Tuhan. Nah, ini harus kita kaji ilmu berkaitan dengan Tuhan. Karena banyak juga orang bicara tentang Tuhan, tapi Tuhannya entah siapa gitu kan. Ada api yang dianggap Tuhan, ya, ada malaikat bahkan dianggap Tuhan, gitu. Bahkan matahari dianggap Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan, kan begitu. Ya, ketika melihat matahari dikatakan Tuhan, dianggap Tuhan. Ketika melihat bulan dikiranya bulan itu yang dijadikannya Tuhan, bintang dan seterusnya. Nah, maka ada ilmu, ya, ada ilmu yang harus kita kaji, kita pelajari, yang mengantarkan kepada kita sebuah pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan itu. Dan ilmunya bersumber dari Al-Quran, bukan dari renungan. Ya, ilmunya bersumber dari Al-Quran, bukan pada renungan. Nah, ini yang pertama untuk ibadah, kita harus paham dulu ilmu tentang Tuhan. Sehingga Tuhan yang disembah itu bukan Tuhan palsu, tapi Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kalau sudah mengatur tentang Tuhan, terus kemudian kita harus mengkaji ilmu yang kedua, katanya ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu yang bicara tentang bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan itu. Maka ada ilmu syariat tentang ibadah, sehingga ibadah itu tidak dilaksanakan berdasarkan keinginan kita. Ibadah itu tidak dilaksanakan berdasarkan, ya, teori-teori, konsep-konsep yang dibuat oleh manusia. Tetapi ibadah itu adalah, ya, konsepnya itu ada pada Tuhan itu sendiri. Jadi beribadah itu kita mengikuti aturan mainnya Tuhan, bukan aturan main yang menyembah. Jadi kayak kita kalau datang ke rumah orang, ya, kita jangan ikut, kita harus mengikuti aturan main rumah orang yang punya rumah itu, bukan tamu membuat aturan main sendiri gitu. Kita datang ke rumah orang, jangan yang datang itu yang membuat aturan, tetapi yang punya rumah itu yang membuat aturan. Kita datang kepada Allah, ya, kita mengabdi menyembah kepadanya, jangan kita yang membuat aturan, tetapi Allah lah yang membuat aturan. Ya, kamu datang ke saya, kapan waktunya, gimana caranya, apa yang kau ungkapkan, itu semuanya Allah yang mengatur. Nah, ilmu ini namanya ilmu ilmu syariah. Terus kemudian setelah ilmu syariah ada lagi katanya ilmu hati, ilmu qalb. Ilmu hati itu adalah ketika kita menjalankan syariah itu harus dengan menghadirkan hati kita. Di situ ada keikhlasan. Di situ ada rasa syukur, kita beribadah itu atas dasar syukur. Di situ ada kesabaran, ibadah harus sabar, harus ikhlas. Nah, ini adalah ilmu hati. Nah, ini bab 1 dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu. Nah, bab 2-nya apa? Ini yang mau kita bahas hari ini. Ya. Setelah memiliki ilmu itu dalam beribadah, itu butuh tahapan yang kedua, namanya tahapan taubat. Ya, tahapan kedua disebut dengan tahapan taubat. Taubat itu adalah sebuah penyesalan, ya, sebuah penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan yang mengandung dosa, kemaksiatan, ya, adanya penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan itu dan berjanji kepada Allah untuk tidak lagi mengulanginya untuk kedepannya. Jadi menyesali
kemudian berjanji meninggalkan dan tidak lagi mengulanginya. Ini namanya taubat. Ya, maka tidak dikatakan taubat kalau seseorang itu tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ya, kalau seseorang tidak pernah melakukan dosa dari awal sampai saat ini, tidak melakukan perbuatan dosa itu, dan dia terus untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu namanya bukan taubat. Itu namanya menjaga diri dari berbuat dosa. Ya, al-hafiz. Hafiz itu adalah menjaga. Maka orang kalau hafal Al-Quran itu dikatakan hafiz, karena dia menjaga Al-Quran pada dirinya. Ya. Rasulullah itu tidak dikatakan taubat, karena Rasulullah dari awal nggak pernah kafir. Tapi Rasulullah itu adalah orang yang menjaga dirinya dari kekafiran. Beda dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu dikatakan taubat, karena Umar bin Khattab pernah menjadi kafir sebelumnya. Nah, taubat ini adalah sesuatu yang ada sebuah perubahan. Dalam bahasa hari itu hijrah. Ya, hijrah dari perbuatan yang buruk, hijrah dari dosa kemaksiatan, ya, menuju sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Jadi kembali, ya, dari sebuah perjalanan yang jauh kembali kepada jalan Allah. Itu namanya taubat. Taba itu adalah kembali. Kembali kemana? Kembali kepada keinginan Allah. Kembali kepada aturan-aturan Allah yang selama ini sudah pergi dari aturan Allah itu. Pergi dari keinginan Allah, kemudian kembali kepada keinginan Allah. Itu namanya taubat. Nah, kenapa taubat ini? Ini menjadi satu tahapan untuk kesempurnaan sebuah ibadah. Imam Ghazali dalam kitab itu mengatakan bahwa pada diri manusia tidak mungkin ada dua keinginan yang berbeda bisa dilakukan dalam satu waktu. Ya, tidak mungkin ada keinginan yang bertolak belakang, ya, bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Tidak mungkin seseorang di satu waktu itu dia kafir sekaligus beriman, itu gak mungkin. Dan tidak mungkin dalam satu waktu itu orang ingin berbuat dosa tapi juga ingin beribadah. Itu tidak mungkin. Apalagi dalam tataran pelaksanaan. Nggak mungkin orang ketika mencuri itu dia ibadah. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin orang ketika berzina itu dia beribadah. Itu nggak mungkin. Ya, kalaupun mungkin dia melakukan itu dengan bismillah, ya. Mencuri bismillahirrahmanirrahim. Sedang mencuri istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berhasil mencurinya, alhamdulillah, sujud syukur. Apa begitu? Nggak mungkin, gitu. Ketika seseorang itu bakhil, dia tidak akan mungkin jadi orang yang dermawan. Ya, orang yang ketika dia bakhil nggak mungkin di saat itu dia dermawan, itu nggak mungkin. Dia baru dermawan kalau bakhilnya sudah hilang. Nggak mungkin ketika dia bakhil itu dia sekaligus dermawan. Nggak mungkin orang ketika marah sekaligus dia memaafkan orang, itu nggak mungkin. Ya, ketika orang marah pasti di sana itu dia tidak memaafkan kesalahan orang. Dia baru memaafkan mungkin setelah marahnya hilang. Jadi tidak mungkin ada dua hal, ya, yang berbeda kutub, dua hal yang berbeda orientasi dilaksanakan dalam waktu bersamaan, itu tidak mungkin. Maka tidak mungkin orang masih punya keinginan berbuat dosa tapi di waktu itu juga punya keinginan untuk beribadah, itu nggak mungkin. Dalam tataran keinginan saja itu susah, apalagi dalam tataran pelaksanaan. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin sempurna di dalam ibadah,
maka tinggalkan keinginan untuk berbuat dosa. Karena semakin jauh kita berjalan menuju ke arah barat, maka semakin jauh kita meninggalkan timur. Semakin jauh kita menuju ke arah timur, berarti kita sudah semakin jauh meninggalkan barat. Kebaikan dan keburukan seperti barat dan timur. Kemaksiatan dan ibadah itu seperti barat dan timur. Maka kalau kita ingin ibadah itu sempurna, maka tahapan yang harus kita lakukan setelah ilmu itu katanya, kita harus meninggalkan keinginan kita untuk berbuat dosa. Kita harus meninggalkan keinginan untuk berbuat dosa. Selagi ada keinginan berbuat dosa, pasti keinginan ibadahnya di saat itu juga tidak ada. Maka ini menjadi hal yang penting. Yang kedua, kenapa taubat menjadi penting? Karena selagi seseorang itu berdosa dan tidak bertaubat kepada Allah, tidak meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya itu, maka dia bukan dalam kondisi diridhoi oleh Allah. Jadi ketika seseorang berbuat dosa dan belum meminta ampun kepada Allah, berarti dia bukan dalam kondisi diridhoi. Maka ketika seseorang itu ibadah, dia datang kepada Allah dalam kondisi Allah tidak meridhoinya, maka amalnya akan tertolak. Maka amalnya akan tertolak. Maka ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang yang di saat itu dia juga masih bergelimang dengan dosa, maka ibadahnya akan tertolak. Sehingga tidak mengherankan ya, kenapa ketika hari Kamis, hari Senin dan hari Kamis itu ketika catatan amal-amal soleh dan amal-amal buruk yang dicatat oleh malaikat dilaporkan kepada Allah, di saat itu Allah menolak ya catatan orang-orang yang memutuskan silaturahim. Allah katakan akhiruhuma, Allah nggak mau ngambil karena dia masih melakukan perbuatan dosa. Ya, Allah tolak. Kenapa di saat kita berpuasa, lalu Rasulullah katakan, ya, seseorang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, kamin shaimin laisa min syamil ju' wal 'atas. Itu sebabnya karena dia tidak meninggalkan ucapan yang buruk. Dia masih bertengkar, berdebat, bermusuhan. Tidak ada pahala puasa baginya. Kenapa di sana Allah tidak ridho kepadanya? Maka persembahan kita kepada Allah akan Allah terima. Ya, persembahan kita dalam bahasa itu tuh ibadah. Ya, ibadah itu kan sembah, dipersembahkan. Persembahan ketaatan kita, penghambaan diri kita yang kita berikan kepada Allah itu akan Allah terima dengan baik jika hubungan kita dengan Allah itu baik. Jika Allah ridho kepada kita, maka kebaikan-kebaikan kita akan Allah terima dengan sempurna. Maka oleh karena itu, bagaimana agar kita ketika datang kepada Allah, kita menghambakan diri di hadapannya, bagaimana agar di saat itu kita dalam keadaan ridho, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa panjenengan sebelum sholat harus berwudu? Ya, kenapa kita sebelum sholat harus berwudu? Apakah berwudu itu membersihkan kotoran-kotoran fisik? Tidak. Tapi wudu itu sesungguhnya adalah mensucikan dosa-dosa kita. Dan wudu itu adalah bertaubat. Maka kata Rasulullah, iza tawaddu al-'abd, apabila seorang hamba itu berwudu, kata Rasulullah, famatmadha, lalu dia berkumur-kumur, kharajatil khotoya min fi, maka kotoran dosa-dosa yang ada di
mulutnya, disebabkan oleh lisannya, itu dikeluarkan lewat keluarnya air kumur-kumuran itu. Wa zastan syaqa wastan saro, dan ketika seorang hamba yang berwudu itu kemudian memasukkan air ke hidung, terus kemudian dia mengeluarkan istinsar, dia keluarkan air itu, kharajatil khotoya, maka keluarlah dosa-dosa yang disebabkan oleh hidungnya itu. Lalu kemudian apabila seorang hamba berwudu itu, ya, ghasala wajhah, dia membasuh wajahnya, kata Rasulullah, maka kharajatil khotoya, maka keluar dosa-dosa min ain, dari matanya. Dan ketika seorang hamba itu membasuh tangannya dalam berwudu, maka keluarlah dosa-dosa disebabkan oleh tangannya. Demikian juga ketika membasuh kakinya, maka keluarlah dosa-dosa disebabkan oleh kakinya itu. Demikian juga ketika mengusap kepala, telinga, itu juga demikian halnya. Maka itulah sebabnya kenapa kita setelah berwudu itu kita mengungkapkan kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabina. Kan itu yang kita ucapkan setelah berwudu. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Apa artinya itu? Ya Allah, jadikanlah aku minat tawwabina, golongan orang-orang yang selalu bertaubat. Ya, ya Allah, jadikan aku golongan orang-orang yang bertaubat. Ini kita ungkapkan setelah kita berwudu. Itu artinya wudu itu bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kami ini menjadi orang yang suci. Suci diri kita dari dosa-dosa. Suci hati kita dari perbuatan-perbuatan kotor. Itu doa yang sangat bagus. Dan doa itu tidak hanya kita ucapkan setelah berwudu. Kita boleh mengucapkannya kapan saja ketika kita berdoa. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba-Mu yang selalu bertaubat, dan jadikanlah aku ini hamba-Mu yang bersih dari perbuatan-perbuatan dosa, bersih hati dari keinginan untuk berbuat dosa. Maka ketika kita berwudu itu, kita sangat-sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah di saat berwudu itu. Allahumma firli dzambi, Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Itu ketika kita berwudu, kita berdoa kepada Allah. Ketika berkumur-kumur, kita ungkapkan, minimal kita katakan pada Allahumma firli dzambi, Allahumma firli dzambi. Ya, berwudu, kita kumur-kumur, hati kita mengatakan Allahumma firli dzambi, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, ampuni dosaku. Kita basuh muka, Allahumma firli dzambi, Allahumma firli dzambi, Allahumma firli dzambi. Itu kalau kita lakukan seperti itu, Bapak Ibu, luar biasa. Belum sholat, berwudu saja itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kalau sudah begitu Allah ridho kepada kita, Allah ridho, maka ketika sholat itu, ya, insya Allah kita akan khusyuk di hadapan Allah, dan sholat kita akan Allah terima. Karena apa? Di saat itu hubungan kita dengan Allah dalam keadaan baik, karena kita sudah mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Maka orang yang berwudunya khusyuk itu nggak mungkin berwudu sambil ngobrol, Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin berwudu kok sedang wudu ngobrol dengan yang ada di sampingnya, bercerita di saat berwudu. Ya, jadi wudu itu perlu khusyuk. Ya, berwudu perlu kekhusyuan. Tidak hanya sholat itu yang khusyuk, berwudu pun juga perlu kekhusyuan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, ini setidak-tidaknya dua alasan,
yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin itu, kenapa kita bertobat sebelum kita ibadah? Karena taubat itu akan mengantarkan kita pada kesempurnaan ibadah, dan taubat itulah yang mengantarkan kita bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap ibadah kita itu akan diterima seandainya kita masih bergelimang dengan dosa, jika kita masih punya keinginan untuk berbuat dosa. Maka doa-doa yang kita ucapkan kepada Allah itu banyak tertolaknya, itu disebabkan salah satunya karena hambanya itu masih berbuat dosa. Maka tidak heran kenapa Rasulullah mengatakan, minta doalah kamu kepada orang soleh. Minta doalah pada orang soleh, karena orang soleh itu sangat dekat dengan Allah dan doanya tidak tertolak. Ya, kita menggunakan logika berdoa, Bapak Ibu. Jangan menggunakan logika bisa atau tidak mengungkapkan doa itu. Kadang-kadang manusia berpikir terlalu zahir. Loh, kenapa kita harus minta doa kepada orang? Apa kita nggak bisa minta langsung kepada Allah? Bukankah kalau kita minta, kita lebih khusyuk daripada orang yang memintakan doa untuk kita? Bukankah kita bisa langsung kepada Allah? Kenapa harus melewati orang lain dalam berdoa? Lah ini kan orang berpikirnya terlalu zahir. Hanya dalam tataran zahir bisa dan tidaknya kita meminta kepada Allah, tapi nggak masuk dalam tataran batin. Kira-kira kalau yang meminta kita, Allah dengerin apa enggak gitu? Ya, Allah dengerin nggak doa kita? Terus Allah terima nggak doa kita sementara kita dalam kondisi tidak diridhoi oleh Allah? Maka perlu kita dalam urusan dunia saja kita perlu rekomendasi, coba. Ya, kalau kita yang datang ke orang itu, mungkin orang itu tidak mau menerima keinginan kita, tapi kalau yang datang orang lain minta tolong ya. Ya, katakan berasi saya pengen ini, oke nanti tak sampaikan, langsung dilayani. Kita dilayani karena apa? Bukan karena kita, tapi dilayani karena yang meminta itu. Ya, karena yang meminta. Bukankah kita berurusan di dunia sering begitu ya? Sering begitu. Kita belum kenal dengan seseorang, tapi ada teman kita yang kenal, minta tolong, dia yang menyampaikan, langsung urusan jadi lancar. Ya. Kenapa? Rekomendasinya ini, yang meminta siapa? Ini yang meminta. Nah, kadang-kadang dalam berurusan dengan para ustadz juga kadang-kadang jamaah juga begitu. Minta ngisi pengajian itu. Yang minta bukannya orang yang pengajian, bukan panitianya, tapi orang lain. Yang minta, kenapa? Karena dianggap sudah kenal dengan ustadz itu. Ustadz, ini ada teman saya minta pengajian, bisa enggak? Kenapa enggak dia langsung saja yang meminta gitu? Nah, hubungan kita dengan Allah itu juga begitu, Bapak Ibu. Jadi kenapa Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab, para sahabat, untuk meminta doa kepada seorang yang bernama Uwais Al-Qarani? Coba, siapa tuh Uwais Al-Qarani? Itu orang yang tidak dikenal oleh makhluk bumi ini, kata Allah. Dia nggak dikenal sama orang makhluk bumi. Ya, tapi dia sangat dikenal oleh penghuni langit. Sangat dikenal oleh penghuni langit. Maka ketika dia akan melaksanakan haji, Rasulullah katakan, kau temui dia itu. Maka para sahabat Umar bin Khattab mencari namanya Uwais Al-Qarani itu. Ditanya kepada semua, kalau kita hari ini ya kloter-kloter yang datang ke sana lah. Kafilah-kafilah yang datang ditanya, ada enggak di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarani? Ditanya satu-satu itu. Akhirnya apa? Ketahuan paling belakang, coba bayangkan. Ya. Lalu disitulah dia kemudian meminta doa.
Kenapa kita minta doa kepada orang soleh? Orang soleh itu orang yang betul-betul dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia orang yang sangat Allah ridhoi. Oleh karena itu, doanya kepada Allah itu tidak tertolak. Maka kita jangan terlalu percaya diri, ya, yang over confident katanya. Kita langsung saya minta kepada Allah, nggak usah lewat si A dan lewat si B. Padahal hubungannya dengan Allah tidak begitu baik. Disinilah kita perlu meminta orang lain untuk mendoakan kita. Di samping kita meminta langsung kepada Allah, kita juga minta orang lain selalu mendoakan kita. Karena apa? Mungkin lewat doa orang itulah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, karena Allah mengabulkan keinginan kita lewat keinginan orang itu. Orang itu menginginkan untuk kita, maka Allah kemudian mengabulkan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah diperintahkan minta ampunlah kamu, ya, kepadaku atas dosa-dosa umat-umatmu, kaummu. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk meminta ampun untuk orang lain. Coba, ya Allah, ampunilah si fulan. Kenapa kita harus mengatakan ampunilah si fulan? Kenapa enggak fulan aja langsung meminta ampun? Nah, Bapak Ibu, ini logika taubat itu begitu, kata Imam Ghazali. Ya, itu baru salah satu jenis ibadah, yaitu doa. Doa itu adalah ibadah. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan puasa dan seterusnya? Begitu pentingnya kita di dalam ibadah itu. Terlebih dahulu kita menjaga hubungan baik. Ya, itu yang paling penting. Sebelum kita berhubungan itu, kita jaga dulu hubungan baik sebelum kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sesuatu yang barangkali selama ini kita ya kurang fokus di dalam ibadah, dalam hal taubat ini. Bahkan ketika wudu pun ya kita selalu melewati wudu itu begitu saja. Tidak kita pahami kalau berwudu itu sesungguhnya kita sedang bertaubat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana caranya kita itu bertaubat? Ya, bagaimana caranya kita itu bertaubat? Disinilah kemudian beliau menjelaskan cara bertobat itu sangat-sangat erat kaitannya dengan jenis-jenis dosa yang kita lakukan. Dosa kita tuh banyak jenisnya, Bapak Ibu. Ya, secara umum dosa itu dibagi dua. Secara umum dibagi dua. Yang pertama dosa kita kepada Allah, dan yang kedua dosa kita kepada manusia. Dosa kita kepada Allah ini dibagi dua lagi. Ya, dosa kepada Allah dibagi dua. Yang pertama dosa kepada Allah karena kita meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan yang kedua dosa kita karena kita melanggar sesuatu yang Allah larang. Ini ada dua jenis dosa kepada Allah. Yang pertama apa tadi? Kita meninggalkan yang diwajibkan, dan yang kedua kita mengerjakan yang dilarang. Dan itu cara taubatnya berbeda. Ya, cara taubatnya berbeda. Meninggalkan yang diwajibkan, misalnya ada orang yang nggak sholat, ada orang tidak melaksanakan puasa Ramadan, ya, ada orang yang mungkin melanggar sumpahnya dan dia kena kafarat dan kafaratnya tidak diberikan. Ya, dan dosa-dosa yang lainnya karena ada kewajiban kita kepada Allah yang tidak dilaksanakan. Maka bertaubat dalam dosa yang pertama ini, di samping kita menyesali terhadap perbuatan dosa itu dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, maka jumhur ulama mengatakan kita harus mengqadha. Ini berat ya Bapak Ibu. Kita harus mengqadha kewajiban yang selama ini tidak kita lakukan.
Lalu ada yang mengatakan, bukankah taubat itu sudah mengampuni semua itu? Kenapa harus mengqadha lagi? Bukankah taubat sudah mengampuni? Nah, disinilah jumhur membedakan. Ya, jumhur membedakan bahwasannya yang Allah ampuni ketika bertobat itu bukan kewajibannya yang Allah ampuni. Yang Allah ampuni adalah dosa kelalaiannya yang selama ini dia tidak melaksanakan kewajiban itu. Itunya yang diampuni, bukan kewajibannya yang digugurkan. Contohnya begini Bapak Ibu, ya, ada orang yang berhutang, Ini hanya contoh saja. Si A berhutang ke panjenengan, ya. Si A berhutang dengan panjenengan. Dia orang yang mampu untuk melunasi hutangnya, membayar hutangnya, tapi hutangnya nggak dibayar-bayar sampai 5 tahun. Dia yang mampu nih, dengan sengaja nggak bayar hutang. Panjenengan boleh nggak, ya, mendenda orang ini? Karena ketidakmauannya, bukan ketidakmampuan. Boleh nggak mendenda? Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu kita meminta tambahan kalau ketidakmampuannya, itu nggak boleh. Kalau ketidakmauan berarti dia wan prestasi. Ya, wan prestasi. Wan prestasi boleh dihukum nggak? Boleh dituntut ke pengadilan nggak? Boleh. Dihukum boleh. Dan salah satu bentuk hukuman adalah hukuman dan denda. Itu salah satu bentuk hukuman. Di samping hukuman fisik, ya, dikurung dan seterusnya, denda itu juga sebuah hukuman. Maka fatwa MUI itu boleh mendenda orang yang berhutang, yang dia tidak bayar hutang itu karena ketidakmauannya, sementara dia orang yang sangat mampu tapi dia enggan membayar hutang, berarti dia menzolimi orang lain, dan itu boleh mendendanya. Jadi kalau ada orang yang berhutang ke panjenengan, dia orang yang mampu tapi nggak mau bayar hutang, tuntut ke pengadilan. Tuntut ke pengadilan dengan bukti yang kuat, kemudian minta denda. Itu bisa. Tetapi kalau panjenengan orang baik mau memaafkannya, silahkan dimaafkan. Ya sudah, tidak usah didenda. Artinya apa? Kesalahannya dimaafkan. Yang dimaafkan kesalahan tidak bayar hutang, apa hutang yang dimaafkan? Ya, kesalahannya yang dimaafkan. Ya sudah, nggak usah didenda. Yang penting hutangnya 1 juta dibayar. Cuma 1 juta loh. Yang penting hutangnya dibayar. Nah, taubat itu logikanya seperti itu. Yang Allah maafkan itu bukan kewajiban. Ya, yang Allah maafkan bukan kewajiban. Yang Allah maafkan adalah kesalahan. Yang Allah maafkan kesalahan, bukan kewajiban. Kewajiban itu gak akan gugur. Kecuali gugurnya kewajiban itu karena ada uzur syar'i. Itu pun kadang-kadang juga tidak digugurkan. Puasa Ramadan, ya, ini khusus bagi ibu beda, ya. Bagi kita puasa Ramadan karena sakit dalam perjalanan, Allah maafkan nggak atau tidak berpuasa di bulan Ramadan? Dimaafkan nggak? Yang dimaafkan apanya? Kewajibannya dimaafkan atau apa yang dimaafkan? Kewajiban puasanya dimaafkan nggak? Enggak dimaafkan. Boleh dimaafkan, kita boleh dalam arti tidak berpuasa di bulan Ramadan itu. Kamu nggak puasa nggak apa-apa. Kamu sakit kan, kata Allah, nggak puasa nggak apa-apa. Kamu dalam perjalanan sulit puasa, nggak puasa nggak apa-apa. Ku maafkan kamu nggak berpuasa di bulan Ramadan. Ku maafkan, kata Allah. Tapi bukan puasa itu yang kugugurkan. Kamu selesai dalam perjalanan setelah Ramadan, silahkan diqadha. Kamu sembuh sakitmu setelah Ramadan, silahkan diqadha. Tapi kamu nggak berdosa, kata Allah, ku maafkan dosamu. Kamu nggak berpuasa di Ramadan itu, ku maafkan dosamu karena ada uzur syar'i.
Allah maafkan. Yang Allah maafkan adalah dosa tidak berpuasa di bulan Ramadan, itunya yang Allah maafkan. Bukan puasanya yang Allah gugurkan. Ini nih logikanya jumhur seperti itu. Taubat itu logikanya adalah logika itu. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa taubat itu paket. Ia memaafkan kesalahan sekaligus memaafkan kewajiban. Seperti Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah itu mengatakan taubat itu ya paket, ya memaafkan kesalahan sekaligus kewajibannya gugur. Maka orang yang bertaubat, ya, itu dosanya diampuni dan kewajiban-kewajibannya selesai. Maka kalau ada orang yang dulu nggak sholat, ya, mulai dewasa, umur 15 tahun nggak sholat, umur 30 tahun baru sadar, taubat, kemudian sholat, selama 15 tahun dia tidak sholat, ketika dia bertobat itu, maka dosa-dosanya terampuni dan kewajiban sholat 5 tahun tidak perlu diqadha. Nah, ya mana yang benar? Tidak ada yang tahu. Itu hanya itu ada urusan Allah. Jadi taubat itu paket katanya. Itu paket. Kalau ditawarkan ke panjenengan pilih yang mana maunya? Maunya paket. Tapi kita jangan pilih paket itu. Jangan-jangan salah paket itu. Kita boleh berharap seperti itu, tapi yang kita lakukan, kita mengqadha. Syukur-syukur yang benar itu adalah yang paket gitu. Tapi yang kita lakukan jangan yang paketan. Seumpama saya panjenengan dulu pernah meninggalkan sholat, ayo diqadha. Meskipun harapan kita kewajiban sholat sudah gugur, tapi yang kita lakukan kita qadha. Karena khawatir Allah tidak memaafkan kewajiban itu. Maka kata Ibnu Taimiyah, ya, meskipun ini sudah paketan, tetapi perbanyaklah melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya. Jadi kalau seandainya dulu tidak sholat, terus kemudian bertobat sholat, maka setelah bertobat itu, di samping melaksanakan sholat 5 waktu itu, dia harus memperbanyak melaksanakan sholat sunnahnya. Puasa Ramadan, ya, dulu nggak berpuasa, maka puasa Ramadan yang akan datang wajib dia berpuasa, dan perbanyaklah dengan puasa-puasa sunnahnya. Itu yang dilakukan. Wallahu a'lam Bapak Ibu. Ini ada khilafiyah dalam hal ini. Ada yang mengatakan wajib mengqadha, ada yang tidak. Tapi untuk metode berdakwah, kita jangan langsung, ya, mengatakan pada orang yang baru bertobat, Pak, jenengan bertobat dari berapa tahun nggak sholat? 30 tahun. Dengan wajib mengqadha 30 tahun. Nggak jadi. Tobatnya nggak jadi Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang imannya masih lemah, jangan disodori dulu kewajiban-kewajiban. Bukankah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah 23 tahun? Itu 13 tahunnya tidak ada kewajiban. 13 tahun itu periode Mekah itu, Makkiyah itu lebih banyak kepada keimanan. Pada keimanan. Puasa saja baru diwajibkan itu di tahun kedua Hijriah. Setelah 2 tahun berada di Madinah. Berarti tahun berapa kenabian? 15 tahun kenabian baru ada kewajiban puasa. Yang diperkuat apa? Keimanan. Ilmu ketuhanannya dulu, kalau adalah Imam Ghazali tadi, ilmu ketuhanannya dulu yang diperkuat, baru ilmu syariahnya. Jadi jangan belajar syariah sebelum ada ilmu tentang ketauhidan. Iman dulu yang kuat, baru syariahnya disodorkan. Maka kalau ada orang yang baru bertobat, jangan disodorkan dulu kewajiban-kewajibannya, ya. Tapi bagaimana imannya yang diperkuat dulu, imannya dulu diperkuat. Kewajibannya jangan dulu, kamu harus mengqadha, jangan dulu. Ya.
Jadi yang minimalis dulu saja, 5 waktu dah, sholat dulu 5 waktu, jauh harus khusyuk loh ya. Lah, orang baru aja belajar Islam kok disuruh khusyuk. Ya. Yang penting laksanakan dulu, pelan-pelan, terus kemudian kualitasnya ditingkatkan, kemudian baru dia sadar nanti. Terus yang kemarin saya nggak sholat gimana ya? Dia akan bertanya itu nanti. Monggo dikodok, kan gitu kan? Nah ini berat urusannya kalau meninggalkan yang wajib. Tapi kalau melanggar yang dilarang, itu tidak ada kodok Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dosa kita karena meninggalkan yang Allah larang, itu nggak ada kodok, jangan sampai dikodok, besok dilaksanakan lagi. Taubatnya hanyalah menyesali perbuatan-perbuatan yang buruk itu dan berjanji kepada Allah, besok tidak akan dilakukan lagi. Hanya itu yang dilakukan. Berarti lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Taubatnya itu dari melanggar yang dilarang, itu lebih mudah bertobatnya dibandingkan meninggalkan yang diwajibkan. Nah ini dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia, Bapak Ibu, ini lebih ribet lagi urusannya. Ya, dosa kepada manusia lebih ribet urusannya. Karena apa? Yang pertama, dosa kita kepada manusia otomatis di situ ada dosa kepada Allah. Ya, kita berdosa kepada manusia, otomatis kita berdosa kepada Allah. Karena apa? Karena berbuat dosa kepada manusia pasti kita melanggar aturan Allah. Dosa pada manusia itu dalam 5 hal Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan harta. Jadi ada dosa kita kepada manusia yang berkaitan dengan harta. Yang kedua dosa kita kepada manusia berkaitan dengan jiwa. Ya, berkaitan dengan jiwa. Yang ketiga dosa kita kepada manusia berkaitan dengan harga diri. Ya, berkaitan dengan harga diri. Yang keempat dosa kita kepada manusia berkaitan dengan kehormatan. Dan yang kelima dosa kita kepada manusia berkaitan dengan urusan agama. Ribet urusannya dengan manusia. Dosa kita kepada manusia berkaitan dengan harta, hutang nggak dibayar. Nih urusan dengan manusia nih, hutang nggak dibayar. Ada orang nggak mau bayar hutang, dia dosa pada manusia dan sekaligus dosa kepada Allah. Kenapa? Dia melanggar larangan-larangan Allah. Allah melarang kita untuk tidak membayar hutang. Ada dosa kepada Allah, dosa juga kepada manusia. Dosa kepada Allahnya seperti yang kita katakan tadi, janji ya Allah aku janji besok aku nggak hutang lagi. Ya, tapi hutang kepada manusia tidak bisa dengan istighfar yang banyak kepada Allah. Tapi dosa pada manusia urusannya dengan manusia. Lunasi hutangnya. Mengambil harta orang secara batil, ada mangga orang diambil, nah ini urusannya ribet. Ya, di samping kita bertobat, kita berurusan dengan manusia, kembalikan hak manusia itu. Kembalikan haknya. Loh sudah tidak ada barangnya, sudah habis, sekarang sudah nggak ada barang itu, maka kembalikan dengan qimah, dengan nilainya. Berapa nilainya itu? Loh kemarin nilainya cuma Rp5 dengan nilai yang sekarang. Berat urusannya Bapak Ibu ini. Ya, maka berurusan dengan orang itu hati-hati. Itu pun ketika kita mengembalikan barang itu, ya, itu pun disertai untuk minta dimaafkan karena kesalahan kita yang sudah merugikan orang itu. Meskipun barangnya hari ini dikembalikan, kita sudah merugikannya. Nah, sifat merugikan itu harus kita minta maaf kepadanya. Kalau orang itu tidak memaafkan, maka Allah tidak akan memaafkan itu. Padahal kita tahu manusia itu adalah bukan maha pemaaf. Ini yang berat urusannya. Dan urusan pada manusia itu sampai akhirat. Maka kata Rasulullah akan banyak orang-orang yang bangkrut
Orang yang bangkrut itu orang yang ibadahnya banyak, lalu kemudian semua pahala ibadahnya di akhirat kelak diberikan pada orang lain. Kepada siapa? Salah satunya adalah orang yang hartanya dia makan di dunia ini. Maka orang yang hartanya dimakan datang kepadanya menuntut ya untuk dikembalikan hartanya itu. Akhirnya karena meninggal tidak bawa harta Bapak Ibu, akhirnya yang diberikan adalah pahala dari amal soleh yang diberikan. Sampai habis orang itu tetap menuntut, maka dosanya orang itu diberikan kepadanya. Hati-hati berurusan dengan manusia, karena manusia tidak maha pemaaf. Ini berat urusannya. Berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan harga diri, berkaitan dengan jiwa, sama. Mungkin kita pernah menyakiti jiwa orang, ya, nendang orang, nonjok orang, ya, mungkin sampai cacat dan seterusnya, bahkan sampai nyawanya mungkin hilang. Ini berat urusannya. Di samping dosa kepada Allah, juga dosa kepada manusia, sehingga manusia itu punya hak. Lalu gimana bagi yang meninggal? Haknya adalah hak ahli waris. Maka kalau ada si A membunuh si B, maka ahli warisnya punya hak untuk menentukan apakah si A ini dibunuh atau tidak. Kisos itu Bapak Ibu, ya, menghukum dengan hukuman yang sama, itu adalah hak adami, itu haknya manusia. Jadi kalau orang mengatakan kisos itu kejam, sesungguhnya tidak. Itu adalah hukum yang diberikan haknya kepada manusia. Jadi ahli waris yang ditanya, ini bagaimana, yang membunuh orang tuamu dibunuh enggak? Kalau ahli waris mengatakan dibunuh, maka diberlakukan hukuman kisos. Jadi bukan hakim yang menentukan, tapi yang menentukan ahli waris. Kalau ahli waris mengatakan enggak usah dibunuh, kasihan dia punya anak kecil-kecil, ya, enggak usah dibunuh. Akhirnya apa? Itu orang yang membunuh tidak akan dibunuh, tapi dia terkena hukuman diat, hukuman denda, ganti rugi. Dia terkena hukuman itu. Jadi hukuman kisos itu tuh hak manusia. Kalau nggak ada kisos, nggak ada masalah. Ini hak manusia. Tapi manusia itu, ya, kita katakan maha pendendam dan bukan maha pemaaf. Urusan dengan manusia kaitannya dengan kehormatan, ya, istri orang diselingkuhi, ya, ini hati-hati ini. Anak orang di perbuatan asusila, ini berkaitan dengan hak manusia juga. Dan terakhir itu haknya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan agama. Ini juga urusannya ribet Bapak Ibu. Kadang-kadang manusia itu haknya Allah kadang diambil. Ya, kayak menilai seseorang itu dia ini musyrik atau beriman, dia ini ahlus sunnah apa ahlul bid'ah, fasik atau muslim, itu kadang-kadang manusia itu suka menilai orang. Padahal itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang hanya Allah yang tahu sesungguhnya. Ya, itu urusan Allah. Kadang-kadang manusia itu sering mengambil haknya Allah. Dan dalam bahasa yang lebih ekstrim lagi itu adalah menuhankan dirinya. Artinya dia memerankan dirinya sebagai Tuhan. Itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita jangan menilai hati seseorang. Kita nggak tahu hatinya seseorang. Keimanan itu urusan hati. Ya, sesuatu yang zohir itu nggak bisa kita nilai yang batin. Tampilan luar itu tidak otomatis menunjukkan batinnya. Rasulullah pernah membawa sahabat pernah membuat temannya di hadapan Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sahabat saya ini sudah beriman ya Rasulullah, alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Enggak, dia enggak beriman, kata Rasulullah. Dia belum mukmin tapi dia baru muslim. Dia sudah sholat, dia sudah berpuasa, iya, ya itulah kemuslimannya. Muslim itu melaksanakan rukun-rukun Islam itu sudah dilaksanakannya, tapi iman belum ada di hatinya, kata Rasulullah.
Dia berbuat itu seperti orang munafik, berpura-pura menjadi seorang mukmin, tapi sesungguhnya iman belum ada di hatinya. Memang dia sudah sholat, tapi bukan atas dasar iman. Memang dia berpuasa, tapi bukan atas dasar iman. Yang kita ketahui apa? Kita melihat orang ini orang soleh banget, setiap waktu sholat berjamaah, rajin banget sodakohnya. Mungkin orang akan mengatakan ini orang ahlu surga. Orang akan mengatakan ahli surga. Belum tentu dia ahli surga. Karena yang menilai tahu apa yang ada di hatinya. Ya, maka banyak kata Rasulullah orang-orang yang amalnya itu ahli surga, tapi dia masuk ke dalam neraka. Itu karena apa? Karena persoalan batin. Orang ahli sodakoh dianggap ahli surga, tapi dia ahli neraka kata Rasulullah. Kenapa? Dia sodakoh biar dipuji oleh banyak orang. Orang yang mati di medan perang, orang menganggap ini mati syahid, tapi Rasulullah kata dia mati sangin. Kenapa? Dia berjuang bukan membela agama, tapi biar dia dianggap sebagai seorang pahlawan. Seseorang yang mengaji, belajar, mencari ilmu, orang anggap ini ahlu surga. Kata Rasulullah enggak. Dia mencari ilmu itu biar dia menjadi orang pintar dan dia bisa membodohkan banyak orang. Dia akan berdebat dengan banyak orang. Hati-hati Bapak Ibu, Allah menilai yang di zohir, di batin kita, bukan hanya di tampakan zohir. Oleh karena itu, kita jangan menilai orang dari tampakan zohirnya. Hanya Allah lah yang bisa menilai seseorang. Maka kita jangan melakukan dosa kepada orang lain, menfitnah orang di hadapan Allah dengan kata-kata kafir, musyrik, ahlul bid'ah dan seterusnya. Itu haknya Allah dan hanya Allah yang tahu tentang hal itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah saya kira yang bisa kita sampaikan di subuh ini. Sudah masuk ke waktu syuruk ya? Ya. Semoga ini banyak manfaatnya bagi kita semua. Ya, teruslah kita bertobat kepada Allah, terus kita beristighfar. Insya Allah semakin kita banyak menyadari dosa-dosa kita, semakin kita ingin meninggalkan semua dosa-dosa itu, insya Allah keinginan untuk beribadah akan semakin muncul, bertambah dan meningkat. Inilah inti dari kajian kita hari ini. Mari kita tingkatkan semangat ibadah kita dengan cara hilangkan keinginan untuk berbuat dosa. Demikian, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita tutup, kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.